Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام Inna Allah kana alaikum raqiba. Saudara-saudariku dan mirsa Akhir TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah hari ini Sabtu 15 Safar 1439 Hijrah, kita masih diberikan kesempatan untuk beraktivitas menjalani sebagian dari titian kehidupan kita. Kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala, semoga hari ini kita mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga sisa kehidupan kita bisa lebih baik dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya yang telah kita lalui. Rugi kiranya jika ada seorang diberi kesempatan tapi tidak memanfaatkan apa yang dianugerahkan. Terlebih jika ia menyadari bahwa masa-masa lalu banyak yang tersia-siakan. Jika Anda bertanya pada setiap orang yang telah memasuki fase baligh dan telah tumbuh berkembang dewasa, apakah banyak kebaikan atau kesalahan yang diperbuat? Hampir setiap orang akan mengatakan, saya masih banyak salahnya. Saya masih banyak kurangnya. Jika Anda tanyakan, apakah ada seorang yang tidak punya dosa? Maka umumnya orang akan berkata, tidak ada orang yang tidak punya dosa. Tapi anehnya, ketika Allah berikan kesempatan hari baru baginya untuk bisa melengkapi kekurangannya, menangisi dosa-dosanya, dan mencari bekal terbaik untuk menutupi kekurangannya, masih belum juga dimanfaatkan dengan baik untuk bisa berubah mendapati hal yang lebih baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kisah orang dulu ditampilkan dalam Al-Quran, diceritakan tentang Fir'aun, dikabarkan tentang Qarun, disampaikan tentang istri-istri yang durhaka pada suaminya, bahkan ada di antara mereka istri-istri Rasul. Juga ditampilkan istri-istri yang berbaik kepada suaminya, bahkan ada di antara mereka yang menjadi bagian dari keluarga yang sangat zalim. Kisah itu dihadirkan bukan untuk menjadi cerita yang kita kemudian perdengarkan pada setiap orang, tapi pelajaran yang Allah tampakkan kepada kita supaya setiap manusia yang hadir ingat bahwa itu pernah terjadi dan jangan sampai kita terperosok pada persoalan yang sama. Ini penting saya sampaikan. Saya baru kembali dari Turki dan melihat ada 4 peradaban, 3 binasa, 1 bertahan sampai dengan kini. Yang 3 kebinasaannya tidak sekaligus dihabiskan oleh alam, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tersisa puing-puingnya supaya menjadi pesan bagi generasi di masa depan bahwa perbuatan yang sama tidak akan mengekalkan satu manfaat kecuali hanya puing-puing yang menjadi dokumentasi saja. Dulu pernah ada Hatti yang punya kemampuan seperti Thamud dan Ad. Dia bisa memahat, membuat lubang di gunung-gunung, bahkan membuat gorong-gorong dan tempat-tempat untuk beraktivitas. Anda tahu apa yang terjadi? Mereka membuat ratusan tahun sebelum Masehi. Sampai kini tidak ada bekasnya kecuali hanya puing-puing saja. Ditampilkan itu dan saya sempat masuk ke dalamnya, bagaimana menyaksikan tatanan yang luar biasa. Dapurnya, tempat istirahatnya, tempat ibadahnya dan sebagainya. Tapi karena menjauh dari ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, itu hanya menjadi bekas sampai dengan kini, tidak pernah dimanfaatkan dan hanya sekedar jadi objek foto-foto dalam kehidupan.
Tidak ada bedanya ketika antum datang ke satu tempat ingin difoto. Tidak ada bedanya ketika antum melihat tumbuhan yang cukup baik ingin difoto. Tapi persoalannya, maaf, tidak ada orang memanfaatkan tempat itu. Kami datang ke Efes, ada peradaban Yunani yang konon disebutkan dalam catatan sejarahnya, itu telah dibuat 700 tahun sebelum Masehi. 700 tahun. Sampai sekarang hanya puing, Pak. Hanya puing. Tiang-tiang, sebagian dari tertata seperti Kolosium, sebagian katanya tempat perpustakaan, ya namanya Celsus, dia membuat 12.000 gulungan, disimpan di situ, cuman cerita aja, kisah. Tidak ada yang memanfaatkan, cuman bangunan puing. Dan dikalahkan oleh peradaban yang ketiga Romawi. Hancur semuanya, kemudian diambil alih oleh Romawi. Diperluas sampai ke Heliopolis, sampai ke titian Laut Mediterania. Kalau disambungkan sampai ke Italia, nyebrang sedikit ke Tripoli, sampai ke Sumrata. Di daerah Tripoli ada Sumrata, itu peninggalan Romawi juga. Apa yang terjadi? Cuman puing. Gak ada yang memanfaatkan. Yang tinggal di situ tidak ada. Yang beraktivitas tidak ada, orang hanya datang ke situ sekedar foto, lihat dokumentasi, dengar cerita. Tapi tidak semua orang yang datang ke situ dia bisa membaca dengan imannya. Jadi kalau Anda ingin mengukur dengan menggunakan iman, banyak ayat-ayat Quran memberikan gambaran kepada kita. Di antara tingkat kekuatan orang-orang yang imannya kuat di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah apa yang ia lihat, ia dengar selalu mengingatkan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diantaranya diisyaratkan di Quran, surah ketiga Ali Imran, ayat 190 sampai dengan 191. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Di balik penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, itu akan ada tanda. Perhatikan baik-baik. Tandanya disebut dengan ayat. Ya, beda. Ada ayat, ada alamat, itu beda. Alamat dari bahasa Arab, Pak. Ya, diserap ke dalam bahasa Indonesia. Alamat itu tanda yang mendekatkan seseorang pada tujuan. Jadi kalau Anda sudah tahu alamatnya, maka semakin dekat Anda ke tujuan. Di mana alamat Masjid An-Nur, maka disampaikan, oh Jalan Bendi sekian, sekian, sekian. Begitu Anda tahu alamatnya, semakin dekat ke tujuan. Anda belum tahu alamatnya, maka berputar Anda untuk mencari tujuan yang dimaksudkan. Tapi kalau disebutkan ayat, ingat betul ini ya, ayat, maka tidak disebutkan khususnya dalam bahasa Arab, kecuali tanda yang mendekatkan makhluk kepada Khalik. Tanda yang mendekatkan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu isi Al-Quran kenapa disebut dengan ayat? Al-Baqarah berapa ayat? Ali Imran berapa ayat? Karena setiap Anda baca Al-Quran menjadi semakin dekat Anda dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak percaya silakan. Ibu berwudu buka mushaf baca Al-Quran. Akan ada suasana hati tersendiri. Seakan-akan ada kedekatan yang berbeda antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan nanti ada orang yang mendengar ayat saja dibacakan. Itu bertambah keimanannya. Semakin terbangun tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Quran surah ke-8 ayat yang kedua. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ada orang-orang yang kalau dibacakan ayat Quran kepadanya, imannya bertambah. Ada yang menangis, ada yang terharu, ada yang bergetar, wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan semakin dekat hubungan tawakalnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dekat. Ya, dan yang paling menarik, nanti Allah tidak sekedar menghadirkan kedekatan lewat ayat-ayat yang tertulis. Allah menghadirkan bentangan kehidupan yang dengan semua penampakan di langit, di bumi, darat, laut, udara, dihadirkan tanda-tanda kebesaran Allah untuk menafsirkan tanda-tanda yang tertulis dalam Al-Quran. Nah, orang yang imannya kuat, semakin dekat dengan Allah, maka tanda-tanda alam yang dia lihat ini akan langsung menghujam dalam jiwanya dan memberikan gambaran kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah ciptakan tanda di alam untuk menafsirkan secara langsung tanda-tanda dalam Al-Quran. Maka ditafsirkanlah Ali Imran ayat 190 dan 191 tadi. Buka di Fussilat Quran surah 41 ayat 53. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Kami akan tampilkan, akan perlihatkan tanda-tanda yang mendekatkan setiap hamba kepada kami. Lihat fil afaq, di seluruh semesta, darat, laut, udara, di luar bumi dan sebagainya.
Jadi begitu antum lihat, mohon izin, maaf. Ya, kalau ingin ukur tingkat keimanan kita, coba malam lihat ke langit. Begitu lihat bintang, kalau Anda hanya merasakan kekaguman melihat bulan yang bulat di hari-hari ini, bagus ya bulan, standar. Ya, standar. Tapi kalau Anda sudah berkata, Masya Allah, begitu indah ciptaan Allah, menjadikan rembulan, begitu bulat sempurna sinarnya. Keimanan Anda luar biasa di situ. Lihat bintang, ingat Allah. Lihat bulan, ingat Allah. Nah, ada di antara tempat-tempat yang Allah tetapkan menjadi sinyal kehidupan bagi setiap masa, di situ ujian keimanan kita. Maka difirmankan, siru fil ardi, fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Jalan-jalanlah, silahkan jalan-jalan di muka bumi. Di jalan-jalan itu sunnah, Bu. Pak, gak pakai sunnah. Ya, sunnah. Silahkan jalan-jalan. Tapi jalan-jalan seperti apa yang sunnah? Harus diteruskan. Boleh silahkan. Kalau Anda ingin jalan-jalan silahkan. Tapi lihat kalimat Qur'annya. Fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Silahkan jalan-jalan, tapi cari tempat-tempat yang bisa menguatkan iman. Di antaranya cari peninggalan orang dulu yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Diabadikan tempat itu sebagai pesan bagi kita. Jangan berlaku lagi seperti itu. Makanya Nabi pernah menekankan, Anda silahkan kalau mau rihlah. Kata Nabi, la tasyuddur rihal. Jangan Anda menguatkan keinginan untuk jalan-jalan, rihlah illa li thalathin. Kecuali pada 3 tempat. Jadi kalau Anda ingin jalan-jalan, 3 tempat ini yang paling utama. Tapi kata para ulama, bukan 3 tempat ini jadi batas. Kalau ingin jalan harus ke 3 tempat ini saja, bukan. Maksudnya 3 tempat ini contoh yang paling mulia. Kata Nabi, Masjidil Haram, Masjid Al-Haram, Masjid Hadha, Masjid Nabawi, wa Masjid Al-Aqsa. 3 tempat. Kata para ulama, kita boleh melihat batasan masjidnya, tapi yang paling penting adalah lihat sinyal di hadis itu, membahas secara ma'nawi. Kenapa diarahkan ke 3 tempat itu? Karena hanya 3 tempat itu ketika kita hadir di dalamnya, iman kita meningkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis itu kata para ulama hadis adalah analogi. Kalau Anda ingin jalan-jalan ke beberapa tempat, silahkan investasikan dana yang Anda dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala sebagai titipan, tempat-tempat yang bermanfaat yang bisa meningkatkan iman. Jadi kalau Anda silahkan, ya, ada waktu untuk luang, jalan, untuk refreshing, gak ada masalah. Tapi cari tempat yang bisa menguatkan iman. Kalau ke tempat-tempat yang tidak ada manfaatnya untuk apa? Ya, Anda habis tenaga, habis waktu, habis dana dan sebagainya. Nah, yang mau saya tutup dari mukaddimah kita pada pagi ini, cuma 1 ternyata. Di antara sekian banyak peradaban yang dibaca oleh orang Islam pada saat itu, datanglah setidaknya orang-orang saleh, dari mulai Seljuk sekitar 1007 kurang lebih 1075 datang lewat wilayah Asia Tengah, masuk kemudian ke Turki, dikembangkan kemudian kisaran tahun 1325 dengan datangnya seorang Muhammad Al-Fatih. Perhatikan baik-baik. Ini yang mau saya sampaikan. Terukir di hadis Nabi SAW. Kalimat yang sangat indah. Futihatil Konstantiniyah. Konstantinopel itu akan dibuka. Islam akan masuk ke dalamnya. Nilai Islam akan tersebar. Ditaklukkan Konstantinopel. Oleh siapa? Kata Nabi, oleh seorang panglima yang saleh, membawa pasukan-pasukan yang saleh. Lihat baik-baik ya. Bagaimana cara sebagian sahabat membaca hadis. Ada sementara orang, kalau Nabi mengabarkan berita di masa depan, itu hanya bermimpi dan menunggu. Nanti akan datang, nanti akan datang. Dia bermimpi, dia menunggu. Tapi dia tidak pernah bangun dari mimpinya. Sebagian orang, dia ingin terlibat menjadi bagian yang nyata dari mimpi itu. Maka dia bangun dari mimpinya, dia menjadi bagian di hadis itu. Dia lihat penggalan terakhirnya oleh seorang panglima, pemimpin yang saleh. Maka berusaha dia menjadi saleh sesuai dengan ukuran hadis itu. Dan pasukan-pasukan yang saleh. Maka di antara sekian banyak orang ada yang mencoba. Dari zaman sahabat mencoba tidak berhasil. Zaman selanjutnya mencoba kurang kekuatan. Pada masa Muhammad Al-Fatih, apa yang ia lakukan pertama kali? Ia mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia berusaha memperbaiki dirinya menjadi saleh. Cari guru yang baik, datang ke masjid, dia dekatkan dirinya dengan Allah. Setelah itu dia pelajari kenapa orang dulu tidak berhasil menaklukkan Konstantinopel. Dia lihat kekurangan-kekurangannya. Hebatnya. Setelah itu dia kumpulkan pasukan, dia dekatkan pasukannya dengan Allah Subhanahu wa taala dan terjadilah kemudian ketetapan itu. Dibukalah oleh Muhammad Al-Fatih, terbuka semua itu,
Yang ingin saya tutup, lihat baik-baik. Muhammad Al-Fatih belajar dari Nabi SAW. Bagaimana caranya bisa meninggalkan satu peradaban yang tetap ada fungsinya, manfaatnya ada, dan tidak meninggalkan puing. Dulu orang bangun istana, beliau membangun masjid. Silahkan cek, bukankah Nabi pertama hijrah ke Madinah, apa yang dibangun? Masjid. Di jalan, bangun Masjid Quba. Ke Madinah, bangun Masjid Nabawi. Pertanyaan saya, Masjid Quba sampai sekarang masih ada? Ada, 15 abad. Masjid Nabawi masih ada? Masih. Perhatikan bedanya, bukan cuma masih, tapi sampai sekarang masih digunakan sebagai tempat salat. Masih digunakan sebagai tempat yang bermanfaat. Digunakan tempat yang penuh dengan keberkahan. Setiap Anda mendekat kepada Allah dan melakukan aktivitas apapun, maka segala yang Anda kerjakan akan abadi sifatnya dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau kemudian membangun masjid-masjid. Ada Blue Mosque dibangun, ada Grand Mosque dibangun, ada Green Mosque dibangun. Begitu Anda lihat masjid-masjid ini sampai sekarang masih ada. Ada Masjid Muhammad Isa Bey sampai sekarang. Semua puing hancur, Heti hancur, Romawi hancur, Yunani hancur. Maaf, cuma masjid yang sekarang masih ada. Silahkan masuk ke Green Mosque, masjid hijau. Begitu Anda masuk, Masya Allah. Bahkan aturan tangganya sudah diatur, berapa jumlah tangganya. Setiap titian tangga beda, yang menunjukkan kapan masjid itu dibangun. Tangga pertama itu 21, tangga kedua itu 12, tangga ketiga itu 9, tangga yang selanjutnya itu ada 7. Ya, begitu Anda masuk lewat situ, Masya Allah belok kanannya, kemudian dibuatkan monumen untuk mengenang siapa pendirinya dan sebagainya. Maksud saya, beruntunglah kita di antara sekian hamba Allah yang tengah ada kesibukan di Sabtu ini. Sebagian besar, bahkan mohon maaf, ya, menghadirkan weekendnya untuk bisa mendekat pada urusan dunianya. Dan Andalah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di tempat yang telah melewati abad-abad dalam pergantian masa. Di tempat itu setiap orang mendekat kepada Allah. Di tempat itulah Allah memberikan keberkahan bagi setiap hambanya, yaitu di masjid. Maka saya ingin bermohon pada Allah Subhanahu wa taala, semoga siapapun yang hadir pada kesempatan saat ini mendapatkan keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan dirubah oleh Allah menjadi yang terbaik setelah selesai keluar dari masjid ini insyaallah.